Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Reza Adika Putra NPM 48 dan saya sendiri Ayunda Dwi Ramadanti NPM 78. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang. Pasar modal ini merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misal pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Untuk perbedaan pasar modal dengan pasar uang, jika dalam pasar uang ini diperdagangkan surat berharga berjangka waktu pendek, dalam pasar modal diperdagangkan surat berharga ini dalam jangka waktu panjang. Yang selanjutnya, bursa efek atau stock exchange. Bursa efek ini merupakan lembaga penyedia fasilitas sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli efek jangka panjang yang bertujuan untuk memperdagangkan surat-surat berharga perusahaan yang telah tercatat di bursa efek. Di Indonesia sendiri, bursa efek ini ada Bursa Efek Indonesia yang sebelumnya merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sebutan lain dari Bursa Efek Indonesia ini adalah IDX. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang sebagai wahana investasi dan upaya diversifikasi, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Selanjutnya, penyebaran keterbukaan, profesionalisme, dan menciptakan iklim usaha sehat. Lalu memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek. Yang terakhir, memberikan investasi yang berpotensi profit dan resiko yang diperhitungkan melalui keterbukaan. Lalu ada fungsi pasar modal. Ini ada dua fungsi. Yang pertama ada fungsi ekonomi. Ekonomi ini menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak dengan kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau issuer dalam jangka panjang. Yang kedua, fungsi keuangan. Ini memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh return dan capital gain atau interest bagi investor sesuai karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya ada emiten dan perusahaan publik. Emiten ini adalah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek, bisa saham, obligasi, right issue, waran, atau jenis efek lainnya. Sedangkan perusahaan publik atau public company ini merupakan perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangnya 3 miliar rupiah. Lalu ada perusahaan tercatat atau listed company. Ini merupakan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Lalu ada lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Itu ada dua pasar, yaitu pasar perdana atau primary market. Yang kedua ada pasar sekunder atau secondary market. Lembaga dan profesi penunjang pasar modal pada pasar perdana. Yang pertama ada penjamin emisi efek atau underwriter. Adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum atau public offering bagi kepentingan emiten. Yang kedua, perusahaan efek. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha bagi penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Lalu ada akuntan publik atau public accountant. Ini melakukan audit atas laporan keuangan emiten dan memberikan pernyataan pendapat.
Yang kedua, memberi petunjuk cara-cara pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Lalu ada konsultan hukum. Tugas dari konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat bagi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten. Lalu notaris. Tugas notaris ini antara lain membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, membuat berita acara RUPS, menyimpan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Lalu yang terakhir ada perusahaan penilai. Ini merupakan pihak yang melakukan revaluasi aset emiten. Revaluasi ini dilakukan untuk menentukan nilai wajar aset emiten sebagai dasar dalam melakukan emisi efek di pasar modal. Yang selanjutnya, lembaga dan penunjang pasar modal pada pasar sekunder. Perusahaan efek ini sama dengan yang di pasar perdana. Lalu ada lembaga kustodian. Lembaga kustodian ini merupakan lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek seperti menerima bunga kupon, obligasi, dividen saham, dan hak-hak lainnya. Yang terakhir ada Biro Administrasi Efek, membantu emiten untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang ditawarkan oleh emiten kepada masyarakat investor dengan biaya yang lebih ekonomis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Reza Adika Putra, NPM 1801011048. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Ayunda. Dan selanjutnya adalah instrumen pasar modal yang terdiri dari yang pertama saham biasa, yaitu saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Proses penjualan pasar modal dimulai dengan penawaran umum. Yang kedua ada saham preferen, yaitu saham yang memiliki tambahan melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa seperti pembayaran dividen serta saat terjadi likuiditas aset. Dan selanjutnya ada reksadana, yaitu adalah produk investasi yang memungkinkan investor retail dengan dana kecil serta pengetahuan terbatas soal instrumen keuangan bisa langsung berinvestasi di pasar modal. Nah, di sini reksadana meliputi 3, yaitu yang pertama dana dari masyarakat pemodal, kedua dana diinvestasikan dalam portofolio, dan yang terakhir dana dikelola manajer investasi. Yang selanjutnya ada obligasi. Obligasi merupakan instrumen surat utang yang memberikan pendapatan tetap berupa bunga kepada pemegangnya. Nah, di sini ada pun bentuk dari obligasi. Yang pertama mendapatkan kupon, capital gain, resiko lebih rendah, pilihan seri efek. Di sini juga ada jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama obligasi korporasi, yang kedua sukuk, dan yang ketiga surat berharga negara. Yang selanjutnya ada waran atau hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham pada harga tertentu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan yang menerbitkan waran. Yang terakhir ada right atau hak pemilik saham lama suatu emiten untuk membeli saham baru pada periode dan harga yang sudah ditentukan oleh emiten tersebut. Dan yang selanjutnya ada keuntungan dan resiko saham. Keuntungan saham tersendiri merupakan perusahaan menjual saham di pasar modal untuk mendapatkan pendanaan secara langsung dari masyarakat. Nah, bentuk dari keuntungan saham tersebut, yang pertama ada dividen, dan yang kedua ada capital gain.
Dan yang selanjutnya ada resiko pemegang saham, yaitu terdapat tidak mendapat dividen, capital loss, perusahaan bangkrut atau dilikuidasi, dan saham di delisted dari bursa. Nah, di sini ada pun jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama ada IHSG, yang kedua indeks sektoral, yang ketiga indeks LQ45, Jakarta Islamic Index JLL, Kompas 100, Bisnis 27, indeks Pevindo 25, indeks Rike Hati, indeks saham papan utama, indeks saham papan pengembangan, dan yang terakhir indeks individual. Baik, selanjutnya kita masuk ke trading. Trading merupakan proses perdagangan saham di mana saham tersebut berpindah tangan dari penjual kepada pembeli di pasar sekunder. Atau trading adalah aktivitas yang dilakukan di pasar modal. Kegiatan ini bukan sekedar proses jual beli barang atau jasa biasa. Tujuan dari trading atau ekonomi ini adalah melakukan jual beli dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi suatu perusahaan. Nah, di sini tuh terdapat beberapa trading dari trading, jenis trading. Yang pertama ada trading forex, kurs mata uang asing, perdagangan saham, perdagangan biner, perdagangan emas, dan perdagangan Bitcoin. Nah, keuntungan dengan adanya trading tersebut adalah yang pertama fleksibel, praktis, dan biaya terjangkau, dan dana aman. Dan selanjutnya proses pelaksanaan perdagangan di bursa. Proses pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa AB yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Selanjutnya ada pelaksanaan perdagangan. Yang pertama menggunakan fasilitas JATS, yang kedua di bursa hanya dilakukan oleh anggota KPI yang tadi saya sudah sebutkan, dan ketiga setiap anggota bursa bertanggung jawab atas apapun yang tercantum dalam daftar transaksi bursa. Nah, di sini terdapat segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi yang pertama yang di sini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama ada pasar reguler, yaitu waktu penyelesaian transaksi, yaitu hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa T+2. Yang kedua ada pasar tunai, waktu penyelesaian transaksi hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa T+0. Dan yang terakhir pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksi yaitu berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Nah, di sini ada pun jam perdagangan dari beberapa segmen pasar. Yang pertama jam perdagangan pasar reguler yang dilaksanakan hari Senin sampai Jumat. Yang di sini terdapat 2 sesi, yaitu yang pertama sesi pertama pukul 9 sampai dengan setengah 12, dan yang sesi kedua dari jam setengah 2 sampai jam 3. Kemudian jam perdagangan pasar tunai yang dilakukan masih sama hari Senin sampai Jumat, yaitu yang dilaksanakan hanya satu sesi mulai pukul 9 sampai dengan setengah 12. Yang terakhir jam perdagangan pasar negosiasi di sini dilakukan 2 sesi setiap hari Senin sampai Jumat. Sesi pertama dilakukan pukul 9 sampai dengan setengah 12. Sesi 2 dilaksanakan pukul setengah 12 sampai jam 3:15. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami.
Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.